Dalam peperangan modern, superioritas di udara merupakan faktor yang sangat menentukan untuk memenangkan peperangan. Pesawat tempur sebagai ujung tombak superioritas di udara menjadi elemen penting yang tak dapat ditinggalkan. Selain itu, pesawat terbang juga mampu melakukan serangan baik ke darat maupun ke permukaan laut. TNI Angkatan Udara dalam perjalanan sejarahnya telah mengoperasikan beberapa jenis pesawat tempur. Pesawat tempur yang pernah digunakan TNI diantaranya adalah P-51 Mustang, MiG-15, MiG-17, MiG-21, A-4 Skyhawk, F-5 Tiger, dan lain-lain. Saat ini, TNI Angkatan Udara menggunakan beberapa jenis pesawat tempur buatan dari berbagai negara, mulai dari Amerika, Rusia, Inggris, hingga Korea. Inilah jenis-jenis pesawat tempur yang digunakan oleh TNI. Hawk merupakan pesawat yang berasal dari Inggris. Dikembangkan oleh perusahaan Hawker Siddeley pada tahun 74, kemudian sejak 1977 diproduksi oleh British Aerospace yang kini menjadi BAE Systems. Awalnya, pesawat ini dirancang sebagai pesawat latih lanjut. Namun kemudian, pesawat ini juga dapat difungsikan sebagai pesawat tempur ringan. Selain digunakan oleh Angkatan Udara Kerajaan Inggris, pesawat Hawk juga digunakan oleh 17 negara lainnya. Indonesia menggunakan beberapa seri dari pesawat Hawk ini. Seri Hawk yang dimiliki Indonesia adalah Hawk seri 50, 100, dan 200. Seri pertama yang digunakan TNI Angkatan Udara adalah Hawk Mk53, yang merupakan versi ekspor untuk Indonesia dari seri Hawk 50. Hawk Mk53 dibeli antara tahun 1980 hingga tahun 1984 dengan jumlah total 20 unit. Kemudian, pada tahun 1997, Indonesia mendatangkan pesawat Hawk seri 100 dan 200. Hawk versi ekspor untuk Indonesia ini diberi kode angka 9, sehingga pesawat Hawk yang dibeli Indonesia disebut sebagai Hawk 109 dan Hawk 209. Hawk 109 merupakan pesawat berkursi ganda, sedangkan Hawk 209 berkursi tunggal. Saat ini, yang masih dioperasikan oleh TNI adalah Hawk 109 dan Hawk 209. Sedangkan Hawk Mk53 sudah resmi dipensiunkan tahun 2015. Hawk merupakan pesawat tempur ringan bermesin tunggal. Mesin yang digunakan adalah mesin turbofan Rolls-Royce Turbomeca berkekuatan 26 kN. Kekuatan mesin yang tergolong ringan ini belum mampu mendorong pesawat hingga kecepatan supersonik. Kecepatan maksimal pesawat secara normal adalah 1028 km per jam atau maks 0,8. Namun, jika terbang menukik, mampu mencapai kecepatan maks 1,2. Pesawat ini berbobot kosong hanya 4 ton dengan panjang 11,38 meter. Untuk persenjataan, pesawat Hawk mengandalkan senjata internal berupa kanon revolver Eden kaliber 30 mm. Senjata ini berada di bawah badan pesawat. Sedangkan untuk rudal, pesawat ini dapat dipasangi baik rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, maupun berbagai macam bom. Rudal-rudal ini dapat dipasangkan pada 7 cantelan atau hardpoint yang berada di ujung sayap, di bawah sayap, dan di bawah badan pesawat. TNI menempatkan pesawat Hawk di Skadron Udara 1 di Pontianak dan Skadron Udara 12 di Pekanbaru. F-16 Fighting Falcon merupakan pesawat tempur buatan Amerika yang paling sukses dari segi penjualan ke luar negeri. Telah diproduksi lebih dari 4.000 unit dan digunakan di 25 negara di luar Amerika. Pesawat bermesin tunggal ini dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan General Dynamics sejak tahun 1973. Kemudian, resmi digunakan Angkatan Udara Amerika sejak tahun 1980. Namun, pada tahun 1993, General Dynamics menjual F-16 ke perusahaan Lockheed Martin, sehingga sejak tahun 1993, F-16 diproduksi oleh perusahaan Lockheed Martin. Indonesia sendiri mulai menggunakan pesawat tempur F-16 sejak tahun 1989. Program pengadaan F-16 pada waktu itu disebut sebagai proyek BIS Bimasena. Saat itu,
Indonesia membeli 12 unit pesawat tempur F-16 yang terdiri dari 8 unit F-16 seri A dengan kursi tunggal dan 4 unit F-16B berkursi ganda. Dalam perjalanannya, beberapa F-16 pengadaan tahun 89 mengalami kerusakan baik karena kecelakaan maupun sebab lain. Dari 12 unit itu, kini yang masih aktif beroperasi tinggal 8 unit. Pada tahun 2012, Indonesia menandatangani kontrak hibah 24 unit F-16X Angkatan Udara Amerika. 24 pesawat tersebut terdiri dari 19 unit F-16C berkursi tunggal dan 5 unit F-16D dengan 2 tempat duduk. Meskipun hibah, Indonesia harus membayar sekitar $750 juta untuk upgrade seluruh pesawat tersebut dari Blok 25 menjadi Blok 52. Program hibah F-16 ini disebut sebagai proyek BIS Bimasina II. Dari keseluruhan 24 pesawat, sebagian sudah hadir di Indonesia. Digabungkan dengan F-16 pengadaan tahun 89, kini Indonesia memiliki pesawat tempur F-16 yang aktif sejumlah 24 buah. F-16 merupakan pesawat tempur multi-role atau multiperan, bisa digunakan untuk misi udara ke udara maupun misi serang darat. Pesawat ini menggunakan mesin tunggal turbofan General Electric berkekuatan 76,3 kN yang mampu mendorong pesawat hingga kecepatan Mach 2 atau 2 kali kecepatan suara. Pesawat tempur ini berbobot kosong 8,5 ton dan mampu lepas landas dengan bobot total maksimal 19 ton. Mampu mencapai ketinggian 50.000 feet atau 15 km. Dengan perbekalan senjata dan bahan bakar normal, memiliki radius tempur atau combat radius 550 km. Tentunya, jarak ini akan bertambah jika dipasangi tangki bahan bakar tambahan. Untuk persenjataan, F-16 dilengkapi senjata internal berupa kanon otomatis M61 Vulcan Cannon. Senjata ini merupakan kanon putar otomatis dengan 6 laras berkaliber 20 mm dengan kecepatan tembak 6.000 tembakan per menit. Senjata ini terletak di sisi kiri badan pesawat. Untuk senjata lainnya, dapat ditempatkan pada cantelan yang berada di ujung sayap, di bawah sayap, dan di bawah badan pesawat. Total, ada 11 tempat yang dapat dipasangi berbagai senjata, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti kapal, roket, bom, dan lain-lain. Persenjataan untuk F-16 yang dimiliki TNI diantaranya adalah rudal Sidewinder dan AMRAAM. Keduanya adalah rudal udara ke udara. Kemudian, rudal udara ke darat Maverick dan berbagai jenis bom, misal bom MK-82 buatan Amerika dan bom BT-250 buatan Indonesia sendiri. F-16 TNI Angkatan Udara ditempatkan di Skadron Udara 3 di Lanut Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur, dan Skadron Udara 16 di Lanut Rusmin Nurjadin di Pekanbaru. Hampir sama dengan Hawk, T-50 Golden Eagle merupakan pesawat latih lanjut dan dapat difungsikan sebagai pesawat tempur ringan. Pesawat buatan Korea Selatan ini lahir hasil dari kerjasama antara Korean Aerospace Industry dengan Lockheed Martin dari Amerika. Dirancang mulai akhir 90-an dan berhasil terbang perdana pada tahun 2002, T-50 resmi digunakan oleh Angkatan Udara Korea Selatan tahun 2005. Indonesia menandatangani kontrak pembelian 16 pesawat T-50 pada tahun 2011. Pesawat ini digunakan untuk menggantikan pesawat Hawk Mk-53. T-50 pesanan Indonesia yang diberi nama T-50I seluruhnya selesai dikirim pada bulan Januari 2014. Sebagai pesawat latih lanjut, T-50 menggunakan 2 tempat duduk. Pesawat ini sudah mampu melaju dengan kecepatan supersonik karena menggunakan mesin berdaya dorong 53 kN. Mesin yang digunakan adalah mesin turbofan GE-F404. Mesin ini dibuat oleh perusahaan Korea Hanwha dengan lisensi dari General Electric Amerika. Kecepatan maksimal pesawat berbobot kosong 6,5 ton ini adalah Mach 1,5 atau 1,5 kali kecepatan suara. Jika difungsikan sebagai pesawat tempur dan serang, T-50 menggunakan senjata internal M61 Vulcan Cannon seperti pada F-16. Selain itu, tersedia 7 cantelan atau hardpoint yang bisa dipasangi berbagai macam roket, rudal, dan bom. Total senjata yang dapat diangkut seberat 3,7 ton. Selain Indonesia dan Korea Selatan, T-50 juga digunakan oleh Filipina, Irak, dan Thailand. T-50I ditempatkan di Skadron Udara 15 di Lanut Iswahyudi di Magetan, Jawa Timur.
Selain pesawat jet, TNI Angkatan Udara juga menggunakan pesawat dengan penggerak baling-baling. Pesawat ini adalah EMP-314 Super Tucano buatan Brasil. Tentu saja, pesawat ini tidak digunakan untuk pertempuran udara ke udara. Pesawat ini difungsikan untuk misi serang darat, terutama dalam misi COIN atau counter insurgency atau lawan gerilya. EMP-314 sering disebut juga sebagai A29 dibuat oleh perusahaan Embraer dari Brasil. Diproduksi secara massal mulai tahun 2003, pesawat ini digunakan oleh lebih dari 18 negara termasuk Amerika Serikat. Pesawat ini menggunakan mesin turboprop Pratt & Whitney berkekuatan 1.600 tenaga kuda. Dengan bobot kosong hanya 3,2 ton, pesawat ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 590 km per jam. Untuk persenjataan tetapnya, di masing-masing sayap terdapat senapan mesin FNM-3P kaliber 12,7 mm. Cantelan untuk senjata tersedia 2 buah di masing-masing sayap dan 1 buah di bawah badan pesawat, sehingga total ada 5 buah, mampu mengangkut beban total 1,5 ton. Senjata yang dapat dibawa bervariasi, mulai dari roket, bom, tangki bahan bakar tambahan hingga rudal. Di Indonesia, Super Tucano ditempatkan di Skadron Udara 21 di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Sukhoi Su-27 merupakan pesawat tempur buatan Rusia yang dirancang untuk misi air superiority atau keunggulan di udara. Namun dalam perkembangannya, Sukhoi 27 dan variannya seperti Sukhoi 30 mampu melakukan berbagai macam misi tempur lainnya, termasuk misi serang darat. Pesawat ini awalnya diciptakan untuk menghadapi munculnya pesawat tempur generasi keempat Amerika seperti F-14 Tomcat dan F-15 Eagle. Indonesia menggunakan baik Sukhoi Su-27 maupun Su-30. Perbedaan utama antara Su-27 dan Su-30 adalah jumlah tempat duduknya. Su-27 merupakan pesawat tempur berkursi tunggal, sementara Su-30 memiliki 2 tempat duduk. Sukhoi 27 mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara Uni Soviet pada tahun 1985. Indonesia mulai menggunakan Sukhoi sejak tahun 2003. Indonesia sebenarnya sudah memiliki ketertarikan terhadap Sukhoi sejak pergelaran Indonesian Air Show tahun 1996. Sayangnya, rencana pengadaan Sukhoi tertunda karena krisis moneter tahun 1998. Pada tahun 2003, akhirnya Indonesia berhasil mendatangkan 4 unit pesawat Sukhoi yang terdiri dari 2 unit Sukhoi Su-27 SK dan 2 unit Sukhoi Su-30 MK. Kemudian menambah lagi 6 unit yang terdiri dari Su-27 SKM dan Su-30 MK2, masing-masing 3 unit. Pada tahun 2014, Indonesia kembali menambah sebanyak 6 unit Sukhoi Su-30 MK2. Sehingga kini total Indonesia memiliki 16 pesawat tempur Sukhoi. Ke-16 pesawat tempur Sukhoi yang dimiliki TNI Angkatan Udara tersebut terdiri dari 2 unit Su-27 SK, merupakan versi ekspor dari Su-27S. Pesawat ini memiliki 1 tempat duduk. 3 unit Su-27 SKM. Pesawat ini merupakan pengembangan dari Su-27 SK dengan tambahan peralatan avionik, elektronik, dan navigasi yang lebih modern. 2 unit Su-30 MK. Kode huruf K merupakan singkatan dari Komerseski yang berarti komersial, sehingga Su-30 MK adalah versi ekspor dari Su-30M. Pesawat tempur ini berkursi ganda. 9 unit Su-30 MK2 merupakan modernisasi dari Su-30 MK. Baik Sukhoi 27 maupun Sukhoi 30 merupakan pesawat tempur bermesin ganda yang menggunakan mesin turbofan Saturn AL31F. Mesin ini masing-masing berdaya dorong 75 kN, sehingga total daya dorongnya 150 kN. Mampu melesatkan pesawat hingga kecepatan maksimal 2,3 kali kecepatan suara untuk Su-27 dan Mach 2 untuk Su-30. Ini karena Su-27 lebih ringan. Su-27 memiliki berat kosong 16,3 ton, sedangkan Su-30 beratnya 17,7 ton. Meskipun ukuran pesawat ini cukup besar dengan panjang 21,9 meter dan lebar 14 meter, namun pesawat ini masih mampu melakukan manuver lincah di udara. Salah satu manuver unik kebanggaan dari pesawat Sukhoi adalah Pugachev Cobra. Sebagai pesawat tempur, Sukhoi dilengkapi dengan beragam persenjataan. Persenjataan internalnya adalah kanon GSH-30 kaliber 30 mm. Senjata ini terletak di sisi kanan badan pesawat.
Sedangkan untuk senjata lainnya seperti rudal dan bom bisa dipasang pada cantelan yang terletak di ujung sayap, di bawah sayap, dan di bawah badan pesawat. Seluruhnya ada 12 buah cantelan yang mampu membawa beban total hingga 8 ton. Beberapa rudal yang melengkapi Sukhoi TNI Angkatan Udara adalah rudal udara ke udara R-73, R-27, dan R-77. Kemudian, rudal udara ke darat dan ke permukaan yaitu KH-29TE, KH-31P, serta rudal anti kapal KH-59ME. TNI menempatkan pesawat tempur Sukhoi di Skadron Udara 11 di Lanut Hasanuddin, Makassar. Episode berikutnya, kapal perang. Kita akan membahas armada kapal perang penjaga wilayah perairan Nusantara. Sampai jumpa.